sini Ibu akan menjelaskan mengenai perbandingan trigonometri. Nah, apa sih itu perbandingan trigonometri? Perbandingan trigonometri adalah perbandingan sisi suatu segitiga siku-siku jika dilihat dari salah satu sudut segitiga siku-siku itu, ya. Nah, dalam perbandingan trigonometri kita akan mengenal yang namanya sin, cos, tan. Nah, untuk mencari sin, cos, tan, yang akan kita bandingkan sisinya adalah sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Tapi sebelum itu, kita harus tahu yang mana namanya sisi depan, yang mana namanya sisi samping dan miring. Untuk sisi depan dari sudut theta, ya. Jadi kita bayangin nih, kita berdiri di tempatnya sudut theta. Nah, sekarang siapa sih yang menjadi sisi depan dari sudut theta? Ya, Y ini adalah sisi depan dari sudut theta. Nah, kalau kita berdiri di sudut theta, siapa ya yang menjadi sisi miringnya? Sudah jelas ya, kalau sisi miring, lihat aja yang membentuk garis miring. Nah, ini dia, sisi miring. Nah, kalau sisi sampingnya sudah bisa dipastikan, X itu adalah sisi samping. Walaupun sisi Z dan X itu sama-sama terletak di samping sudut theta, tapi khusus Z ini memang disebut sisi miring, ya, khusus Z, ya. Nah, sekarang untuk sin theta itu menggunakan perbandingan sisi depan per sisi miring. Di sini sisi depan dari segitiga siku-siku yang di atas ini adalah sisi Y. Nah, sisi miringnya adalah sisi Z. Jadi kalau mau cari sin theta di gambar ini, yang kita gunakan adalah Y per Z. Nah, kalau cos itu menggunakan perbandingan sisi samping per sisi miring. Nah, sisi sampingnya adalah X, sisi miringnya adalah Z. Sekarang lanjut ke tan theta. Tan dari nilai sudut theta itu menggunakan perbandingan sisi depan per sisi samping. Nah, sisi depannya adalah Y, sisi sampingnya adalah X, ya. Nah, untuk tan itu bisa kita cari, ya, bisa dengan cara perbandingan sin theta per cos theta, ya. Jadi kalau tan theta itu bisa dicari dengan perbandingan sin theta per cos theta, ya. Jadi tan itu adalah perbandingan dari sin dan cos. Nah, sekarang sin cos tan kita udah dapet. Ada lagi perbandingan trigonometri selain sin cos tan. Ada yang namanya kosekan, ya. Ada yang namanya sekan. Ada yang namanya kotangan. Nah, kalau kosekan theta, ya, kosekan itu adalah kebalikan dari sin theta. Jadi kalau mau cari kosekan theta, boleh dengan cara 1 per sin theta. Atau, ya, kalau kebalikan dari sin, berarti bisa dengan cara miring per depan. Atau Z per Y. Nah, kalau secant theta itu kebalikan dari cos. Jadi bisa dicari dengan cos theta.
Nah, cara nyarinya dengan sisi depan samping miringnya menggunakan miring per samping atau Z per X. Nah, kalau kotangan itu adalah kebalikan dari tan theta. Nah, kalau kebalikan dari tan theta, berarti bisa juga kita menggunakan kebalikan dari perbandingan tan tetanya, ya, yaitu samping per depan, yaitu X per Y. Kotangan theta, ya, kotangan theta bisa juga dicari dengan cos theta per sin theta. Ya, jadi kotangan theta bisa dicari cos per sin, ya. Nah, untuk segitiga pertama sudah selesai ya. Nah, kalian sudah paham belum? Nah, kalau sudah paham, coba kita ke segitiga siku-siku yang kedua. Nah, di sini Ibu sediakan segitiga siku yang kedua dengan nama sisinya ABC. Kita gunakan nama sudutnya adalah sudut alfa. Nah, sekarang kita cari sin alfa berapa ya? Ingat, kalau sin itu menggunakan sisi depan per miring. Sekarang kita tentuin dulu sisi depan dari sudut alfa. Anggap kita berdiri di tempatnya sudut alfa. Berarti sudut yang ada di depan, berarti sisi yang ada di depan sudut alfa adalah B. Ini menjadi sisi depan. Kalau sisi miringnya itu adalah sisi C. Kalau sisi samping itu adalah sisi A-nya. Nah, kalau sin yang kita perlukan adalah depan per miring. Berarti depannya B per miringnya C. Cos alfa kita perlu sisi samping dan miring. Sampingnya A, miringnya C. Tan alfa, tan itu perlu sisi depan per samping. Sisi depan per samping berarti B per A, ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari kosekan alfa, yang kita gunakan adalah sisi miring per depan. Miringnya adalah C, depannya adalah B. Sekarang secant alfa. Kalau mau cari secant alfa, yang kita gunakan adalah miring dan samping. Miringnya adalah C, sampingnya adalah A. Sekarang kalau kotangan alfa adalah samping dan depan. Sampingnya A, depannya B. Nah, itu dia cara mencari sin, kostan, kosekan, secant, dan kotangan. Nah, kalau kalian mau menggunakan cara yang ini, boleh ya. Boleh kita coba ya di sini ya. Kalau mau cari tan alfa, berarti yang kita pakai adalah sin alfa dibagi sama cos alfa. Sin alfanya adalah B per C dibagi sama cos alfa. Cos alfanya adalah A per C. Nah, ini kan adalah pembagian pecahan ya. Bisa kita tulis seperti ini bentuknya. B per C dibagi A per C. Nah, kalau pembagian pecahan itu pasti ada yang kita balik. Jadinya B per C kali C per A. Kita coret. Kita dapat nilainya adalah B per A. Sama nggak? Ternyata
sama. Ya, jadi cara lain mencari tan alfa bisa dengan sin alfa dibagi cos alfa. Sampai sini paham? Kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.